Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 16 November. Sebagai renungan firman Allah di hari ini, kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-55, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Saudara-saudara, ini merupakan doa dari Daud. Doa minta tolong terhadap musuh. Perikop di dalam Mazmur pasal 55 ini, kita tahu bersama bagaimana Raja Daud merasa begitu gelisah, merasa takut ketika ia dikejar-kejar akan dibunuh. Nah, sebagai manusia biasa, Daud merasa gelisah, Daud merasa takut. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Kengerian maut telah menimpa aku. Inilah yang dialami oleh Daud. Walaupun dia seorang raja, mungkin banyak pasukan yang ia miliki, tetapi sebagai manusia biasa, dia pun gelisah, dia pun takut. Saudara-saudara, kegelisahan ini terjadi kepada siapa saja, dapat dialami oleh siapa saja. Gelisah sama juga cemas. Banyak orang yang gelisah. Gelisah bukan hanya seperti Daud dikejar-kejar akan dibunuh, tetapi banyak orang juga gelisah tentang harta kekayaannya. Gelisah karena hartanya banyak, takut dirampok, tentunya akan juga takut dibunuh karena memiliki harta yang banyak. Di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 dikatakan, lebih baik sedikit barang. Mari kita baca bersama-sama Amsal 15 ayatnya yang ke-6 dikatakan, ayat yang ke-16 Amsal 15 ayat 16, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Sekali lagi, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Inilah manusia seringkali cemas, takut, gelisah karena memiliki harta yang banyak. Sebab itu kalau nasihat Amsal, nasihat Soleman, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan. Disertai takut akan Tuhan. Artinya orang yang memiliki harta itu tidak salah. Kita mau mengumpulkan juga harta itu tidak salah. Tetapi kita harus tahu bahwa kita harus melibatkan Tuhan. Kita melibatkan Tuhan karena sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita mengakui bahwa segala apa yang kita dapati, baik itu dalam usaha, baik itu di dalam kita bekerja, itu semua datangnya dari Tuhan. Sebab itu kalau Amsal Soleman 15 ayat 16, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Dan inilah yang sering terjadi. Mengapa? Karena manusia seringkali tidak puas. Manusia sudah banyak memiliki harta, tetapi kita lihat banyak orang yang tidak puas
kepada harta yang ia telah miliki. Nah, di dalam Matius pasalnya yang ke-6, kita akan baca Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan ini adalah sesuatu yang banyak orang menganggap bahwa itu wajar, ya. Di mana harta kita, di situ hati kita, ya. Harta kita. Jadi di mana kita, ya, yang memiliki harta banyak, di situ juga hati kita berada. Jadi harta mengikat hati kita, sangat mengikat hati kita. Sebab itu hati yang gelisah, hati yang cemas, karena jelas firman Allah ingatkan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pada saat ini saudara-saudara, kita harus tahu bahwa harta kita, ya, harta kita yang tidak akan, ya, dikatakan tidak akan, ya, merusakkan. Di sini tidak akan berkarat. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Ketika kita semua diberkati Tuhan, jangan kita lupa, ya, bahwa banyak yang kita bisa lakukan dengan harta kekayaan kita, sehingga harta itu tidak mengganggu hati kita, tidak merusak hati kita. Tidak ada rasa ketakutan bahwa ada mungkin pencuri, ada perampok, ya. Itu yang membuat seseorang seringkali gelisah ketika hartanya begitu banyak. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kiranya kita semua, ya, memiliki harta, yaitu Tuhan di dalam hati kita. Biarlah Tuhan kita, Tuhan yang kita tahu dialah harta kita, Dia yang terindah bagi kita. Di mana hati kita berada, ya, di mana Tuhan selalu ada di dalam hati kita, sehingga hilang segala kegelisahan, hilang kecemasan. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kiranya Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita. Kita mau percaya sehingga segala kegelisahan, kecemasan itu hilang. Karena yang kita taruh dalam hati kita, dalam pikiran kita, hanya ada Tuhan, hanya ada Allah. Terpuji hanya bagi nama Tuhan. Ya, di dalam Pengkhotbah pasalnya yang kelima, saya akan baca Pengkhotbah pasalnya yang kelima. Kita akan baca ayat 9 dan ayat yang ke-10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Saudara-saudara yang kekasih, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Sebab itu mari kita mau mencintai Tuhan, karena uang tidak pernah memuaskan saudara dan saya. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya.
Jadi tidak pernah puas. Inilah yang dikatakan, di mana hartamu, di situ hatimu berada. Dan itu semua dikatakan sia-sia. Ini pun sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita semua, ya, baik dalam usaha, baik dalam pekerjaan, kita selalu mau melibatkan Tuhan. Biarlah harta yang terindah adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, simpan di dalam hati kita. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Terpuji hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu, karena kembali firman-Mu mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus mengutamakan Engkau. Sehingga ya Tuhan, ketika Engkau ada di dalam hidup kami, di dalam hati kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu gelisah ya Tuhan. Karena sebagai harta yang terindah adalah Engkau di dalam hidup kami. Bukan sekedar harta kekayaan duniawi ini ya Tuhan, tapi biarlah pikiran hati kami senantiasa melekat kepadamu. Karena Engkaulah harta yang sesungguhnya di dalam hidup kami. Karena Engkau yang memiliki segala-galanya, Engkau yang mempunyai segala-galanya. Ketika kami mengasihi Engkau, mencintai Engkau sungguh-sungguh, maka kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu gelisah. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mencukupkan kami. Bahkan dalam pekerjaan, dalam usaha, kami semua diberkati Tuhan. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Di hari yang baru ini kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau, melibatkan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam usaha, pekerjaan, bahkan pendidikan anak-anak-Mu. Engkau yang membuat semua berhasil. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini Selasa merupakan ibadah pelprik dan mulai pada jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati.